Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5801. Mandy Zimmer sedang duduk di kursi utama saat ini. Meskipun dia tidak memakai riasan, dia berubah menjadi satu set congsam. Dan 3000 sutra hijau juga dengan santai melilit bagian belakang kepalanya. Tapi dia memiliki wajah yang di sisi berlawanan dari Mandy Zimmer adalah seorang wanita yang tampak berusia 23 atau 4 tahun. Penampilan wanita itu sederhana dan elegan, dengan rasa yang tidak memakan kembang api manusia. Yang paling penting adalah ada tahi lalat cinabar di antara alisnya, yang terlihat megah. Harvey York hanya meliriknya dan dapat melihat bahwa identitas wanita ini benar-benar luar biasa. Dan 80% di antaranya berasal dari sekte Buddha. Harvey York samar-samar memikirkan karakter, tetapi tidak banyak bicara. Selain wanita ini, Harvey York juga bertemu dengan seorang kenalan lama. Rebecca Monroy. Wanita ini, yang merupakan wanita muda keempat dari keluarga Monroy, seperti seorang wanita yang bermain dengannya saat ini, mengambil inisiatif untuk menuangkan teh untuk Mandy Zimmer dan wanita yang bermartabat, yang tampaknya cukup untuk menunjukkan bahwa betapa luar biasanya status wanita agung ini. Pada saat ini, wanita cantik yang membawa Harvey York berkata, "Selir Lizette Gaona, Harvey York ada di sini." Mendengar kata-kata selir Lizette Gaona, Harvey York yakin, yang ini memang salah satu dari 3 kuil Buddha utama, santo legendaris dari kuil Dafeng. Pada saat ini, mendengar suara itu, wanita cantik yang hadir berhenti berbicara pada saat yang sama, dan kemudian menyipitkan mata dan melihat ke atas. Ketika dia melihat Harvey York, Mandy Zimmer menunjukkan senyum yang langka. Harvey York, jelas, ketika dia berada di rumah Asgari, dia sangat pendiam. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa mengendalikannya. Di sisi lain, Harvey York tersenyum, setengah tersenyum. "Nona Zimmer, ini adalah pembayaran untuk sarkasme Mandy Zimmer di rumah Asgari barusan." Mandy Zimmer terdiam. Pria ini terlalu berlebihan. Jika bukan karena terlalu banyak orang luar, dia akan siap untuk menendang Harvey York. Sudah lama sejak keduanya bertemu lagi. Tidak bisakah kita mengucapkan beberapa kata bagus lagi? Mandy, ini yang baru saja kamu katakan. Siapa yang bisa memastikan keselamatanmu di luar benteng? Selir Lizette Gaona memandang Harvey York dengan penuh minat pada saat ini, dengan semacam pengawasan tingkat tinggi di matanya. "Kamu harus tahu bahwa akan ada badai yang terjadi di luar tembok besar." Orang ini terlihat seperti pria kecil dengan tangan dan kaki kecil, persis seperti wajah putih kecil. "Jika sesuatu terjadi, apa yang akan dia gunakan untuk melindungimu? Saya ingin mengatakan, atau biarkan saya mengirim seseorang dari kuil Dafeng. Itu pasti akan memastikan keselamatan Anda." Beberapa wanita cantik lainnya sedang melihat Harvey York dari atas ke bawah saat ini, dan kemudian tampak jijik. Apakah ini orang yang menurut Mandy Zimmer bisa melindunginya? Nona Zimmer ini tampaknya telah tinggal di kota besar untuk waktu yang lama. Dan dia tidak tahu seberapa kuat adat istiadat rakyat di luar tembok besar. Wajah putih kecil seperti ini, Anda bisa melihatinya di waktu biasa. Tidak ada gunanya di saat kritis. Rebecca Monroy, satu-satunya yang tahu keterampilan Harvey York, sedang memperhatikan head Harvey York saat ini. Seolah-olah dia sedang menunggu untuk melihat lelucon Harvey York. Harvey York terdiam, hampir memuntahkan seteguk darah tua. Wanita ini benar-benar melakukannya dengan sengaja. Arti dari perkenalan seperti itu
menjadi pengawalnya. Selir Ming. Apakah menurutmu orang ini tidak bisa melindungiku? Mandy Zimmer memiliki ekspresi puas di wajahnya saat ini. Tapi kupikir lengan kecilnya, betis, dan wajah putih kecilnya tidak buruk. Jika ada bahaya, biarkan dia memikat musuh. Bukan. Bab 5802. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, semua wanita cantik tertawa. Yang lain memandang Harvey York dengan penuh art. Jelas berpikir bahwa dia pasti sangat mahir dalam beberapa aspek kungfu. Kalau tidak, bagaimana mungkin? Mandy Zimmer, wanita muda tertua dari 10 keluarga teratas, memanggilnya pertama kali dia datang keluar tembok besar. Adapun Rebecca Monroe, dia pasti tidak akan menjelaskan apapun kepada Harvey York saat ini. Selir Lizette Gaona menyipitkan matanya saat ini, sambil memegang cangkir teh pasir ungu. Dia melihat Harvey York dari atas ke bawah, dan kemudian berbicara dengan sungguh-sungguh. Mandy, aku tahu kamu sudah menjadi janda selama 3 tahun. Dan suamimu yang tidak berguna bahkan tidak pernah menyentuh jarimu. Ketika kamu bertemu wajah putih kecilmu yang puas, kamu suka membawanya. Tapi Anda harus jelas, wajah putih kecil sudah cukup untuk bermain-main. Tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Kita akan melakukan hal-hal besar selanjutnya. Dan kita ditakdirkan untuk menghadapi badai yang tak terhitung jumlahnya. Wajah putih kecil seperti ini di sisi kita. Selain menghalangi, kita juga bisa menghalangi. Apa gunanya? Biarkan saya memberitahu dia. Beri dia sejumlah uang dan biarkan dia tinggal dimanapun itu keren. Lagi pula, jika Anda tidak suka orang-orang kuil Dafeng melindungi Anda, biarkan saya memperkenalkan Anda kepada seseorang. Saya bisa menjamin Anda. Dia pasti bisa melindungi Anda. Lagi pula, tidak peduli identitas atau keterampilannya. Dia tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan jika Anda, Mandy Zimmer, membutuhkan pasangan tidur, yang saya perkenalkan adalah 1000 kali, 10.000 kali lebih baik daripada menemukan wajah putih kecil ini sendiri. Setelah mendengar kata-kata selir Lizette Gaona, Mandy Zimmer benar-benar sendirian. Gadis besar dari bunga kuning. Bahkan jika dia sekarang berpengetahuan luas, dia tidak dapat bertahan saat ini. Tanpa sadar, Mandy, kamu jangan salah paham. Bagaimanapun, kamu juga orang besar di lingkaran kelas atas. Kehadiranmu di luar tembok besar mewakili kepentingan keluarga Jin di Mordu. Bahkan jika kamu bermain sedikit lebih besar dan bermain sedikit lagi, mungkinkah suami sampahmu berani mengatakan sesuatu? Sebenarnya, jika kamu ingin aku memberitahumu, kamu seharusnya sudah menendang idiot itu sejak lama. Dengan sosok, penampilan, dan latar belakangmu, di antara 10 keluarga teratas, pasti ada pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Selir Lizette Gaona berbicara serius. Oke, aku akan membantumu mengundang orang itu. Dia akan segera datang. Mandy, kamu bisa menatkannya. Ngomong-ngomong, ini fotonya. Kamu bisa melihatinya dulu. Harvey York melirik Mandy Zimmer dengan setengah tersenyum. Dan dari sudut matanya, dia juga melihat sekilas foto di teleponnya. Lalu dia sedikit terkejut. Gamaliel leduk. Apakah kebetulan seperti itu? Ketika Harvey York mengerutkan kening, beberapa wanita cantik yang hadir melihat foto itu. Semuanya terengah-engah. Orang yang kamu undang untuk melindungi Mandy bukanlah orang biasa. Yang ini juga dari 10 keluarga teratas. Dan terkenal di luar perbatasan kita. Tuan leduk ini. Kita punya selalu hanya diketahui bahwa dia ahli dalam arkeologi. Mengapa dia masih seorang master? Selain itu, jika pria besar seperti dia datang untuk melindungi Mandy, apakah dia akan menyerah? Selir Lizette Gaona tersenyum ringan dan berkata,
Semua orang mengatakan bahwa saya tidak tahu. Gamaliel Leduk adalah adik laki-laki saya. Dia beribadah di bawah kuil Dafeng saya bertahun-tahun yang lalu dan dianggap sebagai murid awam. Dia tidak hanya pandai dalam agama Buddha, tetapi juga sangat baik dalam bela diri, seni, berbakat. Hanya karena terlalu rendah, jadi tidak diketahui. Bab 5803. Biarkan saya memperkenalkan secara singkat prestasi adik laki-laki saya. Setelah dia membuat beberapa prestasi di kuil Dafeng kami, hal pertama yang dia lakukan adalah menghancurkan informasi manusia kayu di kuil Dafeng kami sendiri. Setelah itu, dia sendirian di perbatasan terjauh dan memenggal semua 18 pemberontak kuil Dafeng kita dalam pertempuran pertama. Kemudian, dia juga berperang melawan Nu Putra Buddha dari kuil Puncak Awan. Tidak ada perbedaan antara kedua belah pihak. Tapi dikatakan bahwa penilaian Nu Putra Buddha kepada adik laki-laki saya adalah jika dia kecanduan seni bela diri, dia akan menjadi Raja Kong Buddha berikutnya. Sayang sekali saya di sini. Adik laki-laki ini selalu kurang tertarik pada seni bela diri. Dia mengolah seni bela diri. Dan tujuan terbesarnya adalah untuk melindungi keselamatannya sendiri. Karena dia suka pergi jauh ke dalam berbagai reruntuhan kuno untuk menjelajahi beberapa rahasia kuno dari sekte bumi Buddhis kita. Kali ini, jika bukan karena Mandy datang ke dunia luar dan membutuhkan pengawal pribadi, dan saya tidak dapat menemukan orang yang cocok, saya benar-benar tidak akan merekomendasikan dia. Juga, adik laki-laki saya awalnya menolak masalah ini. Ya. Tapi dia mendengar bahwa orang yang perlu dilindungi kali ini sebenarnya adalah Nona Zimmer kita. Dan dia mengatakan hal-hal seperti takdir dan di mana dalam hidup kita tidak pernah bertemu. Dia mengatakan bahwa awalnya kali ini kelompok investasi bersamanya. Mandy adalah mitra bisnis. Dan karena itu bukan suatu kebetulan. Dia secara alami bersedia menerima tugas ini. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan kompensasi apapun. Selama Mandy dapat mengundangnya untuk makan. Mendengar kata-kata selir Lizette Gaona. Semua wanita yang hadir memiliki bintang kecil di mata mereka. Seolah-olah mereka sedang menonton drama idola. Lagi pula, apakah itu dari nasib Mandy Zimmer dan Gamaliel Leduk? Atau dari latar belakang dan identitas khusus Gamaliel Leduk yang mengerikan. Ini adalah drama pangeran dan putri. Mungkin mereka akan menjadi saksi hubungan cinta yang tak tertandingi. Banyak wanita tidak sabar untuk menggatkannya. Bagaimanapun, Gamaliel Leduk, kepala 10 keluarga teratas, jelas merupakan kekasih impian banyak wanita. Kebetulan sekali, Harvey York berjalan di belakang Mandy Zimmer dan berkata sambil tersenyum bahwa hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Mandy Zimmer memutar matanya dan tahu bahwa Harvey York sedang makan. Segera, dia berkata kepada selir Lizette Gaona, "Gadis suci, saya mengerti kebaikan Anda, tapi..." Selir Lizette Gaona tidak memberi kesempatan Mandy Zimmer berbicara. Dia berkata, "Kamu adalah saudara perempuanku yang baik. Dan apa yang harus kamu lakukan di luar tembok besar kali ini juga sangat berbahaya. Bagaimanapun, 2 kepala keluarga Jeanmu di Mordu sudah mati. Dalam hal ini, saya pasti ingin memastikan Anda aman. Anda tidak harus sopan kepada saya." "Saya tidak sopan." Mandy Zimmer menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Aku hanya berpikir bahwa aku sudah menyiapkan seseorang untuk melindungiku. Jadi aku tidak perlu merepotkan Gamaliel Leduk." Gamaliel Leduk lebih baik berkonsentrasi pada kelompok investasi. Jika itu karena aku, kaki kelompok investasi tertunda. Menghancurkan kepentingan 10 keluarga teratas untuk membentuk aliansi kali ini. Saya tidak mampu menanggung tanggung jawab ini. Harvey York tidak ikut campur, tetapi memandang Mandy Zimmer dengan penuh minat.
Aliansi dari 10 keluarga teratas ditujukan pada 9 manik-manik Zi. Kan? Tampaknya selanjutnya di luar tembok besar hanya akan lebih bergejolak. Ini adalah pilihan Gamaliel Leduk sendiri. Mandy, jangan menolaknya. Selir Lis Z Gaona memiliki ekspresi tulus di wajahnya saat ini. Bab 5804. Saat berbicara, selir Lis Z Gaona melirik Harvey York lagi dan berkata, "Juga, saya tidak berbicara tentang Anda, dirimu sendiri." Mandy Zimmer terdiam, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Sebenarnya, Harvey York juga seorang master. Yang paling penting adalah dia adalah orang tuaku." Tuan, selir Lis Z Gaona tidak bisa mendengarkan lagi. Bahkan tidak menyelesaikan kalimat untuk Mandy Zimmer. "Mandy, kamu benar-benar mampu. Bagaimana orang dengan lengan dan kaki kecil ini bisa menjadi master? Master sejati tidak seperti ini. Dan, apakah Anda lupa? Seni bela diri dunia berasal dari agama Buddha. Seni bela diri kita di kuil Dafeng telah diturunkan. Adik laki-lakiku. Dia jelas merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di belakang generasi mudamu. Yang paling penting adalah, dia bukan bocah berotot. Dengan dia di sisimu, melindungimu, memberimu nasihat, dan bisa menjadi pacarmu saat kamu membutuhkannya. Sungguh luar biasa." Setelah mengatakan itu, selir Lis Z Gaona memandang Harvey York menatapnya semakin jijik. Beberapa wanita cantik terus mengangguk, karena mereka merasa tidak memiliki kesempatan seperti itu. Jika tidak, Anda tidak akan pernah melewatkannya. Lagi pula, seorang pangeran yang menawan seperti Gamaliel Leduk bukanlah sesuatu yang bisa kamu temui dengan santai. Dan Harvey York berwajah putih kecil dibandingkan dengan pangeran tampan. "Apa yang kamu bercanda, Santo? Gamaliel Leduk ada di sini." Pada saat ini, sekretaris wanita cantik itu masuk dan berkata dengan penuh semangat, "Gamaliel ada di sini." Selir Lis Z Gaona berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, kita semua pergi menemuinya bersama. Adikku yang junior selalu rendah hati dan disiplin. Awalnya aku menyuruh sopirku untuk menjemputnya. Dia bilang dia akan mendaki gunung. Jadi tidak apa-apa untuk mendaki gunung sekarang. Ayo pergi. Mari kita rasakan kejantanannya bersama-sama." Sambil berbicara, selir Lis Z Gaona berjalan keluar pintu dengan beberapa wanita cantik. Mandy Zimmer juga terdiam dan hanya bisa berdiri. Rebecca Monroe memandang Harvey York dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Seolah-olah dia tidak berhenti membaca lelucon itu. Harvey York mengabaikan mereka, tetapi mengambil soda dan meminumnya sendiri. "Kakak senior, sudah lama. Kamu jauh lebih cantik dari sebelumnya." Sebelum selir Lis Z Gaona dan yang lainnya keluar, mereka melihat Gamaliel Leduk, yang mengenakan kacamata emas dan sangat lembut, berjalan dengan tangannya di punggungnya masuk. Dia berubah menjadi satu set pakaian pelatihan pada saat ini. Dan seluruh orang tampak agak malas. Namun kemalasan semacam ini dalam dirinya, tidak hanya membuat orang merasa bosan, tetapi juga membuat orang merasa bahwa dia energi dan sangat menarik. Ketika mereka melihat Gamaliel Leduk, para wanita cantik itu tidak sabar untuk langsung melompat. Rebecca Monroe bahkan membandingkan Gamaliel Leduk dengan putranya yang beragama Buddha, dan kemudian menekan detak jantungnya. "Adik laki-laki, Nona Mandy telah menunggumu untuk waktu yang lama. Aku seorang kakak perempuan, tapi aku sudah mengatakan semua hal baik untukmu. Mengenai apakah kalian berdua memiliki takdir, terserah kamu." "Kamu benar, Mandy. Karena itu." Selir Lis Z Gaona membiarkan Gamaliel Leduk masuk sambil tersenyum. Gamaliel Leduk memandang Mandy Zimmer sambil tersenyum dan berkata, "Nona, Mandy, memang benar kita tidak bertemu dalam hidup." Meskipun Mandy Zimmer sedikit terdiam, dia hanya bisa mengatakan, "Gamaliel Leduk,
Aku tidak bisa memikirkannya. Sampai jumpa lagi. Bab 5805. Mandy. Kamu seharusnya memberitahuku tentang kamu sejak lama. Gamaliel leduk tersenyum. Jika kakak senior tidak mengambil inisiatif untuk memberitahuku kali ini, aku masih tidak tahu. Kamu bahkan tidak memiliki siapapun di sekitarmu. Sekutu kelompok investasi Anda. Tetapi juga pengawal pribadi Anda. Demi keselamatan Anda. Mulai sekarang, saya akan berada di sisi Anda 24 jam sehari. Berbicara tentang ini, Gamaliel leduk tampak sedikit tersipu. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku semua untuk keselamatanmu, Nona. Mandy, selir Lizette Gaona tersenyum dan berkata, Mandy, jangan sopan kepada adik laki-lakiku. Pria ini, itu agak tidak masuk akal. Karena dia telah memutuskan ini, dia tidak akan mengubahnya. Dia pasti akan melindungi keselamatanmu. Mendengar kata-kata mendalam selir Lizette Gaona, sekelompok wanita iri dan benci. Lagi pula, meskipun Gamaliel leduk bukan pewaris keluarga leduk, dia juga salah satu putra tertua dari garis langsung. Jika kamu benar-benar bisa menikah dengannya, meski hanya sebentar dengannya, keuntungan yang bisa kamu dapatkan mungkin di luar dugaan. Mandy Zimmer terdiam. Alisnya berkerut dan dia tidak tahu bagaimana menolak. Melihat wanita itu merasa malu, Harvey York tersenyum diam-diam. Meletakkan soda di tangannya. Melangkah maju dan berhenti di depan Mandy Zimmer dan berkata, Terima kasih Santo. Terima kasih Gamaliel leduk. Kebaikan Anda. Kami Mandy selalu menerimanya. Tapi, barusan, dia mempekerjakanku sebagai pengawal penuh waktu. Aku akan menjaga kelengkapannya. Kamu bisa yakin, dia sudah dewasa dan akan bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Mendengar kata-kata Harvey York, Gamaliel leduk mengalihkan pandangannya dan sedikit mengernyit. Jelas dia mengenali Harvey York. Wajah putih kecil di rumah Asgari. Wajah cantik selir Lizette Gaona dingin. Dia memandang Harvey York dengan sedikit main-main dan penghinaan dan berkata, Kamu bajingan. Apakah ada tempat bagimu untuk berbicara di sini? Kamu adalah orang kecil. Wajah putih kecil. Masih ingin dibandingkan dengan adik laki-lakiku. Apa yang kamu pikirkan? Jika Mandy tidak mengundangmu. Jika bukan karena dia. Kamu sudah diusir sekarang. Oke. Hal yang paling menjengkelkan di tanah seluas hektar di luar tembok besar ini adalah orang-orang yang tidak kompeten dan merasa benar sendiri. Gamaliel leduk tersenyum pada saat ini. Dan berjalan ke Harvey York dengan wajah sopan. Dan berjabat tangan dengannya. Harvey York. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Biasanya. Karena kita bernasib seperti itu. Aku tidak bisa merusak pekerjaanmu. Kan? Hanya saja menjadi pengawal dan menantu laki-laki adalah dua hal yang berbeda. Jika Anda ingin melakukan pekerjaan ini dengan baik dan menjadi pelindung bunga, saya khawatir Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Mengapa tidak? Biarkan saya mencoba melihat apakah Anda memenuhi ini kualifikasi. Saat berbicara, tangan kanan Gamaliel leduk perlahan mengerahkan kekuatan. Dia sudah lama sedikit tidak senang dengan Harvey York. Jadi sekarang, dia tidak hanya ingin membuat Harvey York malu di depan sekelompok wanita cantik, tetapi juga ingin menghapus Harvey York. Dan kekuatan Gamaliel leduk juga sangat kuat. Dia memang master seni bela diri yang rendah. Tetapi pintu luar dari latan ini sangat menakjubkan. Menurut pengalamannya, batu bisa diremukkan begitu saja. Apalagi tangan kecil berwajah putih. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.